mungkin zaman sekarang nggak semua penonton awam itu bisa menikmati pertunjukan yang sejam, 1,5 jam tuh tarian doang gitu. Harus ada narasi yang jelas, dialog yang jelas gitu, yang mereka bisa langsung ngerti. Ya kan musikal nggak terlalu jauh beda sama film ya, film bioskop gitu. Jadi kayaknya musikal itu yang jadi bisa alternatif dari bioskop. Dari bioskop gitu. Aku merasa kalau sebuah cerita tuh udah bertahan lebih dari 500 tahun atau 400 tahun kita tetap inget, itu berarti ceritanya sesuatu gitu. Ceritanya bagus gitu. Tapi masalahnya kalau aku lihat orang-orang seumuran aku atau yang lebih muda kayak oh cerita rakyat, cerita tradisi, bosen gitu. Mereka selalu ngerasa pasti berat gitu. Itu kan sayang banget. Masa di generasi kita cerita-cerita itu akan hilang. Jadi aku ngerasa kalau kita bisa bikin anak-anak Gen Z atau sekarang Gen Alpha bisa tetap suka sama cerita-cerita yang lama, itu kita berarti ya kita melakukan suatu hal yang baik lah gitu. Sebenarnya aku senengnya di Eki adalah siapa aja, itu ide awal tuh bisa dari siapa aja. Ya mungkin kadang dari aku, kadang dari ibu aku, tapi bisa jadi kayak dari siapa aja gitu. Yang penting kita rapat, kita diskusiin dan lain-lain. Selamat datang kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang seniman multitalenta, ya. Dia koreografer dan juga penari, sutradara juga, penulis, ya. Dan tanpa panjang kata kita sambut Ara Aji Siwi. Ara, selamat datang. Terima kasih udah gabung di kita ini. Bang Boy, terima kasih udah ngundang aku ke sini. Aku langsung aja ya. Kamu sekarang ya tadi ya udah bikin banyak koreografi, bikin banyak karya, dan ini semua di dunia tari gitu ya. Boleh cerita nggak awalnya tertarik masuk ke dunia tari itu? Sebenarnya kan bapak, ibu kan produser tari, produser panggung lah gitu, bisa tari, bisa musikal dari dulu di Eki Dance Company. Kalau bapak tuh sutradara dan juga koreografer dan dulunya penari. Tante juga penari, bisa dibilang penari utama di Eki Dance Company. Kakak aku juga udah nari dari lama sebelum aku. Jadi kayak nari sih sebenarnya kayak jalan ada di dalam keluarga udah gitu. Di dalam keluarga, iya. Oma juga penari. Opa adalah konduktor paduan suara gitu. Jadi semuanya emang kesenian emang gak jauh-jauh dari keluarga aku lah gitu. Cuman aku dari dulu sebenarnya nggak kepengen dan nggak suka nari gitu, Bang. Sebenarnya aku kayak ngerasa kayak aku canggung gitu badannya. Cuman aku suka banget nyanyi. Justru aku suka banget nyanyi. Terus ya jadi dulu aku kayak nggak bisa bergaul dari playgroup TK, aku nggak bisa bergaul gitu. Terus jadi aku nangis terus kalau di sekolah. Tapi kalau misalnya siapa yang mau nyanyi gitu, aku angkat tangan. Terus habis itu aku nyanyi, terus aku turun, aku nangis lagi gitu, selalu. Tapi saat nyanyi itu kamu kayak ngerasa iya, gitu. Terus intinya waktu aku udah puber, semakin aku minder gitu. Karena kalau puber pasti kita kayak jadi banyak kayak insecurity lah gitu. Terus abis itu kayaknya papaku seorang sutradara gitu ngelihat gitu kayak kalau kamu terus mau jadi penyanyi, kamu harus belajar nari gitu. Karena nanti nggak bisa, maksudnya kamu mau nyanyi gimana kalau kamu tetap kaku-kaku, kamu pasti nggak bisa jadi performer yang baik lah gitu. Jadi besok kamu, jadi di Eki Dance Company, company aku tiap hari tuh ada kelas balet gitu. Besok kamu harus ikut kelas balet gitu. Terus aku bilang nggak mau, balet tuh bukan aku bilang gitu. Aku nggak suka. Pokoknya kalau kamu nggak ikut kelas balet, kamu nggak boleh nyanyi lagi seumur hidup kamu. Gitu, bapakku kayak gitu. Terus ya udah mau nggak mau. Terus lama-lama jadi suka sih, dan lama-lama jadi enjoy gitu, nari. Oh, tapi nggak pasti dari kamu sendiri nggak ada satu momen khusus gitu yang ini jalannya nih gitu. Enggak. Sebagai penari gitu. Iya. Kayaknya kalau nari gradually ya. Bang Boy, kayak gradually, kayak lama-lama kayak aku mikir kayak kalau aku nggak nari aku nggak bisa mencapai ini. Termasuk juga keaktoran gitu sih. Umur berapa itu? Mulai tadi yang tiap hari kelas itu. Umur 13. Dan kemudian SMP. Pertama kali pentas serius mungkin 15 kali ya. Ya 2 tahun, cepet juga dong berarti ya. Lumayan. Berarti proses gradualnya itu nggak makan waktu
terlalu lama gitu ya. Iya. Jadi cuman kayak ada sesuatu yang dirilis dari dalam kamu gitu ya, untuk kemudian bisa lebih. Oh, aku ada satu momen aku seneng nari kayaknya. Jadi waktu itu aku pentas band sebagai penyanyi. Terus di tengah-tengah waktu bandnya interlude gitu, aku nari. Terus aku merasa aku malu banget. Tapi begitu pentas di depan, waktu itu di depan banyak orang, aku merasa bener-bener aku happy banget nari sampai aku kayak berasa kayak terbang gitu. Nah itu aku ngerasa kayak, wah nari itu sesuatu. Dan mungkin gak banyak penyanyi band yang bisa nari. Nari serius di waktu bandnya interlude EMC. Jadi kamu main band juga? Iya. Oke. Jadi berarti kurang ya pengenalan. Apa aja deh aku. Oke. Eki Dance Company ini mulai kapan sih? 96. Jadi hampir 30 tahun. Ntar lagi ya? Iya. Ntar lagi 30 tahun. Tahun depan 30 tahun. Oke. Dan ini kan singkatan kan? Eksotika Karmawi Bangga Indonesia gitu. Nah, pengen tahu dari kamu bapak ya atau bapak? Iya, bapak. Dari bapak dan pasti ibu juga ya. Kan ada filosofi ya Karmawi Bangga ini kan. Boleh cerita nggak apa sih sebenarnya kayak konsepnya gitu, turunannya dari Karmawi Bangga itu? Ini aku takut banget salah ya. Tapi maksudnya ada relief di Candi Borobudur yang kayak udah ketutup ya. Relief Karmawi Bangga itu di mana kayak menjelaskan kayak sejujurnya budaya orang pada zaman itu tuh gimana gitu, yang sebenarnya lebih bebas, lebih terbuka dan lebih bebas sih intinya. Dan itu spirit keterbukaan dan apa adanya itu yang mau kita sebagai Eki yang mau kita sebarkan dan mau kita spread ke penonton gitu. Maksudnya aku merasa kalau di Eki kayak seni itu yang penting apa adanya gitu loh, Bang. Jadi kayak nggak terlalu harus kelihatan sempurna, nggak usah. Jadi kayak banyak karakter-karakter yang juga kelihatan mungkin banyak flow-nya lah, banyak kesalahannya. Nah itu yang sebenarnya mau kita sebarkan ke penonton supaya penonton bisa relate bahwa maksudnya aku merasa hidup tidak sempurna. Hidup tidak sempurna gitu. Aku merasa itu spirit Eki gitu. Oke. Tapi sih maksudnya nilai ini kan tadi ya soal keterbukaan dan segala macam, di samping sumber inspirasi tentu untuk organisasinya ya, tetapi juga di dalam karya. Jadi maksudnya pengen tanya gitu, proses kreatifnya gitu kalau di dalam Eki itu kayak gimana gitu ya? Maksudnya proses kreatif tuh gimana nih? Dari awal siapa yang bikin cerita, terus kemudian mutusin apa namanya? Oke, ini bentuknya dance, ini bentuknya musikal gitu, atau film ya. Sebenarnya aku senengnya di Eki adalah siapa aja, itu ide awal tuh bisa dari siapa aja, bisa dari ya mungkin kadang dari aku, kadang dari ibu aku, tapi bisa jadi kayak dari siapa aja gitu. Yang penting kita rapat, kita diskusiin dan lain-lain. Dan kalau bentuknya musikal atau dance itu sebenarnya tergantung occasion, kita akan pentasin di mana sih. Kayak kita pernah pentasin Firebird gitu. Itu bentuknya jadinya dance gitu, tapi kita ubah Firebird-nya jadi bukan Firebird tapi jadi burung api dari Manggarai gitu-gitu. Maksudnya tapi beberapa kali cerita rakyat gara-gara diminta untuk bikin cerita rakyat jadi musikal, ya udah kita menentukan Lutung Kasarung untuk jadi musikal gitu-gitu. Itu tergantung occasion aja sih, Bang. Kalau tapi proses kreatif praktis siapapun ya di dalam Eki itu bisa kayak contribute terus bisa, of course. Pelan-pelan nanti jadi bukan kayak satu kalau di banyak kelompok teater atau tari itu kan atau company kayak begitu ada kayak ininya gitu ya. Ini enggak, ini lebih terbuka gitu ya. Artinya memang ada kesempatan buat semua. Nah, kamu tadi cerita belajar awalnya balet, tapi saya tahu kamu juga nguasain bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Tari modern tradisional dan semuanya. Dan itu kan sebetulnya seperti orang berbahasa ya. Kamu menguasai banyak bahasa nih gitu, dan itu istilahnya orang multilingual atau polyglot gitu. Nah saya kadang takjub ya dengan orang yang punya kemampuan kayak gitu. Di dalam kamu proses berkarya misalnya memilih, oh ini kayaknya eksekusinya bagusan pakai bahasa modern deh gitu ya. Itu gimana sih yang terjadi di dalam benak kamu gitu ya, sehingga kemudian keluarnya gini nih koreografinya. Aku nggak tahu ya, setauku kalau misalnya kita mau bisa jadi polyglot atau kita mau jadi apa kan kita harus bahasa ibu kita harus bagus, harus baik dan benar gitu. Kayak jadi kalau kita mau bisa bahasa Inggris kita harus bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dari dulu
Bapak selalu bilang kayak Eki itu basicnya ballet. Eki bukan ballet company. Banyak ballet company tapi Eki bukan ballet company. Jadi kenapa basicnya ballet? Karena ballet itu pakem. Dan pakemnya itu bisa bertahan, aku gak tahu udah 200 hampir 500 tahun kali. Nah makanya ballet itu kuat gitu. Saking kuatnya dia bisa bertahan sebegitu lama gitu. Jadi makanya Eki itu basicnya ballet supaya kita justru bisa banyak hal gitu. Nah kalau mau style apa segala, mungkin kayak orang bikin film kali ya. Maksudnya kayak apakah film ini mau diarahinnya ke komedi style-nya lebih ke style modelan komedi yang kayak agak dark kayak Quentin, atau komedi yang bener-bener kayak Adam Sandler gitu. Itu kan tergantung aja kita lihat dari basic cerita yang kita punya kira-kira worknya gimana gitu. Kayak Lutung kita bikinnya kayak bener-bener komedi yang interaktif, yang receh, karena maksudnya kayak ceritanya sendiri kan bahas soal kecantikan yang permukaan yang bisa banget dijadiin kayak light gitu. Jadi tergantung dari basicnya aja sih. Maunya enaknya kemana gitu. Tapi bisa dibilang bahwa sebetulnya Eki dalam hal ini nggak fokus misalnya genre tertentu tuh enggak gitu kan. Dia lebih leluasa, fleksibel gitu ya. Iya, cuman kadang-kadang itu jadi susah nggak ya Bang? Maksudnya kayak orang jadi bingung gitu. Ini apa sih sebenarnya gitu? Iya. Kayak kita baru aja bikin Lutung Kasarung nih, yang sangat-sangat bilanglah komedi keluarga gitu. Tapi nanti September kita mau bikin Perempuan Punya Cerita, yaitu yang sangat-sangat dark dan isu sosial banget gitu. Nah, aku ngerasa apakah penonton Lutung Kasarung yang udah lihat Eki sebagai komedi banget akan mau nonton Perempuan Punya Cerita gitu ya. Itu yang aku jadi kadang-kadang khawatir sih Bang. Ini Perempuan Punya Cerita nih dari Tenia Dinata ya? Iya. Apanya yang digarap? Dari kan ada 4 ya kalau nggak keliru ya. Kita ambil cerita Cibinong tentang ibu anak. Ibu dan anak, itu yang sekarang dijadikan musikal gitu. Iya, agak berat ya kalau segitu dibanding Lutung yang lebih dan kemungkinan juga penontonnya beda pasti ya. Nah itu dia. Kan kayak orang kayak, aku mau nih nonton Eki karena aku udah nonton Lutung, terus datang beda banget, apakah mereka akan kecewa atau enggak gitu. Itu kekhawatiranku sih. Karena pengenalannya lebih ke Eki daripada ceritanya. Sebagai koreografer, sutradara juga gitu ya, pasti kan kamu melakukan riset gitu ya untuk segala macam gitu. Boleh cerita nggak misalnya untuk Lutung gitu, apa sih sebenarnya yang lebih ke narasinya, ngerti ceritanya, terus mikirin gimana caranya mengungkapkan, atau apa sih maksudnya, pertanyaan saya tuh yang memicu kamu gitu ya. Atau nonton gerak, nih kayaknya gerak nih cocok banget gitu ya. Atau sebenarnya kan kalau misalnya referensi tuh pasti nonton banyak hal gitu. Dan dari dulu Bapak selalu bilang gak boleh ada yang kita emang aku gak suka gitu. Kadang-kadang kita nonton film science fiction nggak suka, nggak mau nonton, itu nggak boleh gitu. Nonton aja dulu, abis nonton kamu bilang nggak suka nggak apa-apa, tapi kamu harus nonton dulu gitu. Jadi segala hal harus ditonton gitu. Jadi kita tahu banyak aliran, maksudnya komedi tuh nggak cuman pure komedi aja gitu. Komedi ada banyak style gitu. Nah kalau Lutung, selain aku ya riset banyak soal cerita, maksudnya dari berbagai versi, karena pasti cerita rakyat banyak versinya sih. Tapi juga kayak aku coba kayak kira-kira mungkin aku referensi lebih kayak kalau film luar negeri kayak Devil Wears Prada gitu, kayak sebuah lingkungan di mana semua orang tuh terobsesi dengan kecantikan gitu. Itu kira-kira lingkungannya isinya orangnya kayak gimana, jokesnya kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak ya gitu sih, dari cerita rakyat ini kira-kira referensi apa yang udah kita lihat. Dan aku merasa referensi terbaik adalah orang sekitar kita sih, ngeliatin orang di sekitar kita gitu. Kira-kira orang-orang yang terobsesi dengan kecantikan, misalnya kita bukan terobsesi sih, yang hidupnya memang tentang kecantikan, misalnya desainer baju, stylist baju, itu sifatnya kayak gimana gitu. Kesehariannya kayak apa sih gitu. Iya, cara mereka menanggapi hal-hal tuh kayak gimana. Nah itu yang aku coba masukin di Lutung sehingga jadi relatable bagi penonton gitu sih. Jadi observasi ya, ngamatin orang gitu. Itu lebih daripada katakanlah, gue harus pergi perpustakaan nih gitu ya, ngumpulin segala, enggak gitu ya. Enggak. Walaupun orang suka bilang kayak Ara tuh serem deh, suka bengong gitu. Tapi kayak ya udahlah. Karena aku suka bengong ngeliatin orang aja gitu.
Terus kayak jangan ngeliatin aku kayak gitu lah gitu. Terus kayak ya gitu. Tapi sebenarnya kayak kadang-kadang kayak ngeliatin orang aja gitu dilihatin. Sebenarnya kamu lagi memproses gitu ya. Oke. Soal tadi ya kan Eki kan company, dan setahu saya soalnya dulu tahun 90-an tuh sempat juga ngisi-ngisi kelas di Eki gitu ya. Oh iya, jadi aku cukup tahu bahwa anak-anak yang dikumpulin di sana kan mereka kayak tinggal juga kan di sana ya, kayak di asrama gitu. Boleh cerita nggak gitu? Apa sih kayak rutinnya sehari-hari ya gitu? Gimana sih mereka? Bukan hanya latihan kan, artinya bukan hanya latihan untuk perform, terus juga kayak ada pembentukan kepribadian juga gitu ya. Sebagai satu komunitas gitu sebut. Kayak apa sih kesehariannya di Eki itu? Kalau rutinitas yang kayak secara teknis sih kita tiap jam 9 tuh pasti ada kelas balet dan mungkin lanjut kelas. Jadi sampai 9 sampai jam 11 tuh kita ada kelas movement, pilates, balet, macam-macam gitu. Terus abis itu ya koreografi untuk project-project yang akan kita lakukan gitu. Itu kira-kira bisa sampai malam kalau lagi banyak, atau sampai sore gitu. Sampai jam 6 gitu. Ya termasuk makan siang dan lain-lain ya. Tapi kalau ada mentoring juga di Eki. Jadi Eki tuh ada angkatan, dulu kita bilangnya, sekarang kita nggak ada panggilan ini, tapi dulu kita bilangnya senior sama junior gitu. Jadi senior sama junior tuh jarak umurnya bisa 15 tahun gitu. Jadi penari-penari senior yang udah ada dari Eki tahun 90-an, 2000 awal, itu udah hampir 20 tahunan di Eki. Itu misalnya si senior A itu mentoring junior ABC gitu. Oh, punya tanggung jawab itu ya. Punya tanggung jawab itu. Jadi kayak misalnya sesimpel as kayak misalnya pacaran, terus abis pacaran jadi nggak konsen narinya, itu seniornya juga bisa negor untuk negor. Dan kalau misalnya mau izin mau kemana-mana harus izin ke senior. Yang misalnya mau pergi keluar dari areal Eki itu harus izin ke senior gitu. Dan seniornya itu nanti laporan ke ibu aku, yaitu ya direktur Eki. Dan tiap 2 minggu sekali kita pasti ada rapat ngumpul untuk bahas Eki sebagai ini ya. Disiplin berarti juga di apa namanya tuh penting ya untuk tekankan gitu. Nah, kalau boleh tahu datang dari mana teman-teman ini kan? Kayaknya kalau dulu aku ingat dari mana-mana ya, ada yang dari daerah jauh gitu ya, terus kemudian ngumpul di situ tuh. Sampai sekarang sih masih Bang, begitu ya. Dari desa Sidetape di Bali ada, dari banyak dari berbagai macam desa di Jawa, tapi ada yang dari Makassar juga, ada yang dari Medan juga, dari Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai ya. Di pulau di Kepulauan Riau gitu banyak. Kalau full time, maksudnya kalau dari situ terus kemudian mereka kayak keseharian kan di sana ya. Iya, mereka pindah ke asrama. Bahkan ada beberapa teman aku yang dulu ya disekolahin sama Eki. Di SMA-nya sama Eki gitu. Jadi maksudnya ya dibayarin sekolahnya sama Eki di Jakarta. Dari SMA. Belakangan saya dengar ya seperti Lutung, terus juga perempuan punya cerita ini mengarahnya kan ke musikal gitu ya. Dan ya kita tahu musikal sebetulnya satu genre yang dalam sejarah ya penting gitu ya. Kalau balik ke komedi Istanbul awal-awal abad 20 gitu-gitu ya. Tapi kan sempat meredup ya. Artinya nggak begitu populer, orang nggak begitu kenal. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Kalau misalnya teater yang biasa di panggung itu cukup banyak gitu. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa pilihannya musikal gitu dari bentuk yang nggak terlalu populer gitu ya? Maksudnya apa yang ada di dalam pemikiran Eki atau Ara dalam hal ini gitu ya untuk mengangkat kembali musikal ini? Sebenarnya kalau Eki ya Bang V, aku kalau lihat poster-poster Eki tuh udah bikin musikal dari tahun 90-an loh. Bang, jadi aku nggak tahu kenapa bapak ibuku tuh udah mengarah ke musikal gitu. Dan aku justru dari kecil aku didikannya udah musikal sebenarnya, bukan nari doang gitu. Dan sebenarnya tahun 2010-an kan udah ada musikal-musikal yang dibuat Art Suara, ada On Drop dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya Laskar Pelangi gitu. Jadi sebenarnya dari tahun 2000, tapi sekarang tuh terutama tahun ini banyak banget musikal sih. Sejujurnya semenjak Festival Musikal Indonesia mungkin ya ada gitu. Jadi itu pengaruh ya. Itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kayak musikal jadi makin banyak. Tapi kalau aku lihat mungkin
zaman sekarang nggak semua orang tuh nggak semua penonton awam itu bisa menikmati pertunjukan yang sejam 1,5 jam tuh tarian doang gitu. Harus ada narasi yang jelas, dialog yang jelas gitu yang mereka bisa langsung ngerti. Ya kan musikal nggak terlalu jauh beda sama film ya, film bioskop gitu. Jadi kayaknya musikal itu yang jadi bisa alternatif dari bioskop. Dari bioskop gitu, tontonan yang menghibur gitu ya, tapi juga bisa dimengerti dengan mudah. Iya, kayaknya itu kunci ya. Gitu. Kalau misalnya harus nonton tari hanya gerak dengan musik 1,5 jam, agak PR barangkali ya. Iya, mungkin ada orang yang sangat bisa menikmati sih pasti. Tentu aja. Tapi kayak kebanyakan mungkin orang nggak terlalu bisa menikmati ya. Iya. Nah, tadi sempat disebut ya festival musikal itu, dan itu memang saya kira memperlihatkan ya bahwa banyak kan sebetulnya ya kelompok-kelompok yang banyak sekarang banget ini komunitas dan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhannya juga cukup besar gitu ya. Dari obrolan kamu sama teman-teman di dunia musikal ini gitu, apa pencetusnya gitu? Apa mereka I don't know bosan dengan bentuk-bentuk yang ada terus tiba-tiba lihat wah kayaknya musikal keren, atau ada pengaruh karena cukup banyak musikal dari luar kan datang ke kita gitu ya. Mungkin itu ya. Nah, jadi kayak tontonan yang seru gitu, dan sayangnya selalu kalau datang dari luar kita mulai paham baru tertarik yang main di dalam ya. Nah, ke depan Eki punya ini nggak rencana gitu ya, misalnya bahwa musikal kayak Lutung Kasarung kan bagus banget, artinya responsnya penonton juga ternyata luar biasa gitu. Untuk bawa itu jalan-jalan ke tempat lain. Ada banget tahun depan. Gimana tuh? Kemungkinan aku kalau nggak salah ya Bandung pasti. Pokoknya Bandung sampai Surabaya lah. Tapi kota-kota di tengah-tengahnya belum tahu. Kira-kira ada apa aja gitu. Dan ini kan juga memerlukan persiapan logistik dan segala macam. Resiko pemain mungkin juga akan exhausted dalam itu secara manajerial gitu. Persiapan Eki kayak apa sih gitu? Aku nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya ini mungkin kita akan consider double cast juga bisa. Dan untungnya Lutung itu pemainnya memang nggak banyak, Bang, paling 15 gitu. Jadi Eki juga masih ada beberapa penari yang belum nari. Itu untung bisa jadi understudy mungkin dan lain-lain gitu. Ya kalau double cast tantangannya kan gitu ya, kita ngelatih orang 2 kali lipat, 2 kali. Kalau misalnya sekarang ini kita bayangkan musikalnya juga akan muter di beberapa tempat sekaligus, berarti kayaknya double aja nggak cukup ya. Iya, makanya. Nah, makanya pertanyaannya mungkin lebih teman-teman di Eki ini visioning ke depannya tuh akan seperti itu atau enggak gitu, atau kayak lebih semacam bikin franchise gitu ya. Iya, atau lebih senang misalnya, karya ini Lutung jalan nih, katakanlah 6 bulan atau setahun lagi karya baru gitu. Lebih begitu, atau misalnya sekarang nih kayaknya Lutung boleh nih ya dibawa ke beberapa kota gitu, karena ada yang pendekatannya dia bergiliran aja, banyak banget karyanya gitu. Tapi sayangnya kan kemudian ya hanya di satu tempat. Iya. Kalau Eki gimana, apa visinya ya ke depan? Aku tuh bukan produser, Bang. Jadi aku pasti nggak mikirin kayak gini. Aku cuma mikirin karya apa aja yang bisa aku bikin gitu. Tapi ya kalau aku sih mikirnya gitu. Cuman aku emang ngerasa Lutung nih sayang kalau misalnya kita berhenti di show kemarin gitu. Show yang bulan Mei itu harus ada cara untuk membuat Lutung ini bisa, menurut aku lasting bisa 10 tahun atau lebih gitu. Kalau misalnya kita tahu caranya. Tapi aku juga nggak mau Eki itu cuma dikenal karena Lutung gitu. Jadi harus bisa Lutung berjalan dengan cara apapun itu. Dan tapi kita juga tetap bikin karya-karya baru tuh tetap harus gitu, menurutku ya. Jadi ya sebetulnya ya betul ya, urusan produser untuk memastikan karyanya bisa traveling gitu ya. Dan malah kalau saya kebayang kalau harus main di luar negeri, mungkin memerlukan aktor juga dari luar negeri, dari mereka gitu ya. Dan ya musikal ini kan istimewa ya menurut saya ya, karena ya seperti opera dan lain-lain, kombinasi gerak dan suara yang ya harus paripurna. Sementara kita tahu banyak orang nari belum tentu bisa nyanyi gitu, dan sebaliknya gitu ya. Iya betul.
cara kamu untuk mengatasi keterbatasan itu? Orang masuk ke Eki dia seleksi dulu dua-duanya atau? Eki sih biasanya kita seleksi nari. Nari dulu. Iya, nari dulu. Karena maksudnya sejujurnya sekarang juga nggak banyak yang bisa nyanyi benar gitu di Eki. Jadi ya kalau musikal pasti yang dapat nyanyi ya itu aja gitu. Karena dan atau kita minta outsource gitu. Maksudnya kayak teman musikal kita untuk ikut. Jadi Eki sih emang tetap pasti core-nya di nari karena ya dance company gitu. Oke, ini sedikit spekulasi ke depan. Seandainya nih ya kamu dapat kesempatan bikin karya impian kamu, ya resources-nya ada, mainnya ada. What would that be? Apa yang kamu bayangkan? Ini tuh untuk sejauh ini ya. Tahun depan tuh Eki 30 tahun. Harus kita membuat suatu hal yang istimewa gitu. Terus kita baru aja kerjasama sama komunitas cerita beda hak sama gitu. Aku baru aja kerjasama di mana mereka ceritanya tentang revolusi masyarakat lah, dan masyarakat itu ada distrik-distrik. Jadi ada distrik petani, ada distrik birokrat dan lain-lain gitu. Nah, jadi tiap distrik tuh ada genre-nya masing-masing gitu. Dan tiap genre itu beda koreografer. Jadi warnanya beda-beda. Jadi pertunjukannya banyak banget orangnya gitu. Nah, aku pengen bikin kayak gitu. Cuman maksud aku mungkin nggak tentang revolusi masyarakat gitu. Aku ngerasa apa 30 tahun apa tentang perjalanan hidupnya bapak aku gitu. Karena dia hidupnya bener-bener ketemu banyak banget orang gitu. Jadi waktu kecil sempat mau jadi pemain tenis, terus sempat kuliah kontemporer di London, terus abis itu pulang jadi guru, jadi pengajar marching band, terus abis itu terus sama orang-orang balet gitu, terus abis itu bikin Eki, terus jadinya terakhirnya bikin musikal, sering bikin musikal, jadi sutradara musikal. Menurut aku bapakku tuh hidupnya ketemu banyak banget orang dan banyak banget tipe orang yang bisa jadi tipe gerakan, tipe musik yang beda. Jadi itu bisa jadi pertunjukan yang bener-bener rame, kerjasama dengan berbagai macam music director. Jadi kayak bener-bener melting pot banyak music director, karena musikal Indonesia banyak banget music director yang bagus, banyak banget koreografer yang bagus, dan semuanya ya kumpulin karena ini 30 tahun, jadi kita kumpulin buat tribute ke Rusdi Rukmarata gitu sih bapakku. Jadi karyanya akan tentang itu ya. Itu tapi ya, masih sekarang impianku. Oh iya, namanya juga mimpi. belum tentu kejadian. It's beautiful. Ya karena ya sering saya tanya sama teman-teman seniman gitu ya, kalau memang ada kesempatannya gitu ya, apa yang karya yang dibayangkan gitu. Nah, geser dikit ya, waktu COVID ya 2020, 2021 dan seterusnya itu kan gak ada pertunjukan sama sekali ya, gedung-gedung tutup gitu ya, terus juga nggak ada orang berani nonton dan seterusnya. Nah, muncul kemudian ide untuk menampilkan karya pertunjukan secara online gitu ya, jadi kayak platform digital gitu. Dan walaupun sekarang COVID udah berakhir, kayaknya tren itu sebagian berlanjut ya, jadi orang mulai tetap menjalankan itu. Muncul juga genre dance film gitu ya, jadi orang mengkombinasi bukan bikin film tentang tari gitu, tapi betul-betul coba menyatukan. Kamu sendiri ngeliatnya gimana nih dari secara kreatif gitu ya? Ini medium yang menarik atau aduh gue enggak deh gitu ya? Medium yang sangat menarik sih menurut aku. Dan maksud aku film musikal di Indonesia belum banyak gitu. Sedangkan kalau film musikal di Hollywood aku tahu pasti budgetnya lebih besar ya, Bang. Tapi maksudnya kayak Wicked itu one of the highest grossing. Maksudnya kalau soal keuntungan, maksudnya orang tuh suka nonton film musikal gitu, tapi film musikal di Indonesia belum banyak gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin atau film yang banyak dance kayak Step Up gitu, itu juga yang bener-bener dance diseriusin gitu ya. Maksudnya kayak yang main juga bener-bener semuanya bener-bener penari gitu. Atau film musikal yang bener-bener kayak Cynthia Erivo kan emang Broadway star gitu, yang bener-bener dari ya emang pelaku musikal gitu untuk ya jadi film. Itu menurut aku sangat menarik, dan kita ya belum banyak sih, mungkin ada tapi belum banyak gitu. Kamu belum punya rencana ke sana tuh? Rencana sih mau tapi koneksi, maksudnya koneksi orang untuk percaya
Mungkin Eki kerja sama suatu PH film gitu, itu ya. Menarik ya. Iya, kalau saya bayangin, karena betul kayak masih sangat sedikit dan kelihatannya animo kalau lihat pertunjukan yang berhasil ini cukup besar ya, dan orang nonton film Indonesia juga makin banyak gitu. Nah, kamu juga main film kan? Iya, lumayan. Apa film yang biasanya di film judul yang terbaru 2 ya. Satu namanya Sihir Pelakor, satu namanya Guna-Guna Istri Muda. Pokoknya horor yang berbau ada pelakornya cukup banyak sih aku. Oh gitu. Tapi bercanda. Aku bersyukur banget sih. Aku seru sih proses film horor. Series 10 PM horor juga. Oh, oke. Horor tapi semuanya gitu ya. Pernah catatan si Boy remake. Oh iya. Sama Dear David yang di Netflix. Iya. Tapi dari segi itu perbedaan disiplinnya layar dengan panggung tuh beda banget ya? Atau enggak buat kamu? Sebenarnya panggung itu lebih banyak repetisi aja sih. Oke. Dari film, tapi dengan acting di film jadi belajar untuk spontan. Harus bisa spontan, harus lebih natural aja gitu. Kalau di panggung karena kita udah ngelatih kan, aku jalan ke sini ngomongnya ini, tapi lama-lama jadi mekanis. Nah mekanis itu kan nggak boleh di film. Maksudnya kelihatan soalnya kalau di kamera kita tuh nggak dari hati gitu. Nah gara-gara acting di film jadi belajar untuk di panggung segala hal drive-nya tuh harus dari hati gitu. Bukan karena saya disuruh, bukan karena ini koreografinya gitu. Itu sih. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Tapi yang kamu rasakan tantangan lebih gede, iya mana? Kalau film kan bisa retake, tapi kalau bukan enggak gitu. Yang dirasakan kayak apa namanya pressure gitu ya, tekanan. Waduh, gue harus bagus nih gitu. Jangan sampai yang lebih grogi gitu ya. Iya. Mungkin justru film sih, Bang. Film justru. Karena pelatihannya lebih dikit. Oke, waktunya untuk menyiapkan diri segala macam tuh. Waktunya untuk menyiapkan diri. Kalau panggung dan kita jarang banget cuman sekali pentas kan. Kita tuh udah bilang gini kayak pasti ada ibuku bilang aku, udah Lara, aku kan orangnya kayak aduh tadi jelek, gitu. Terus kayak ibuku bilang udah Lara, pasti ada satu show yang kamu ngerasa kamu nggak oke, tapi sebenarnya penonton juga nggak terlalu bisa lihat kok gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Pasti ada satu show yang kamu ngerasa kamu oke banget, ada satu show yang kamu ngerasa kamu kurang oke. Ya udah, yang penting kamu motivasi kamu lakuin semuanya buat penonton, ya udah gitu. Jadi panggung mungkin aku juga udah hampir 20 udah 12 tahun gitu di panggung. Jadi kayak udah lebih tahu cara ngatur stresnya. Kalau film kan baru ya setelah pandemi. Jadi kayak masih belum tahu cara ngatur stresnya gitu. Dari semua panggung pentas yang kamu pernah ikuti, kamu pernah berperan atau mana yang paling berkesan? Berkesan ya Ken Dedes, jadi Ken Dedes. Satu itu peran utama pertama aku. 2, aku waktu itu latihan bisa 4 jam cuman tiap hari 4 jam cuman latihan jalannya Ken Dedes doang. Jalannya doang gitu. Itu hampir tiap hari. Terus abis itu belum satu kalimat itu doang. Ken Dedes tuh kalimat pertamanya jadi benar yang aku dengar. Itu doang aku diulang kayak gitu terus 3 jam 4 jam tiap hari. Jadi tuh kayak mengubah. Aku stres banget sih. Aku merasa secara mental aku digebukin gitu waktu jadi Ken Dedes. Karena itu juga jadi orang paling cantik di kerajaan. Aku gak pernah ngerasa aku cantik gitu-gitu. Jadi kayak ya itu sih. Tapi semenjak Ken Dedes itu aku ngerasa jadinya mau diapain juga, mau dihujat juga apa segala kayak udah kuat gitu. Jadi Ken Dedesnya masuk ya. Iya. Jadi terus kalau saya lihat ya, kamu banyak ngambil atau Eki lah dalam hal ini juga ngambil banyak cerita-cerita dari khazanah kita nih gitu ya. Tadi ya Lutung, kemudian Ken Dedes. Ada alasan tertentu nggak gitu? Kenapa sih misalnya karya-karya ini yang dianggap cukup menarik ya untuk dihadirkan ke penonton? Aku merasa
kalau sebuah cerita tuh udah bertahan lebih dari 500 tahun atau 400 tahun kita tetap inget, itu berarti ceritanya sesuatu gitu. Ceritanya bagus gitu. Jadi tapi masalahnya kalau aku lihat orang-orang seumuran aku atau yang lebih muda kayak oh cerita rakyat, cerita tradisi, bosen gitu. Mereka selalu ngerasa pasti berat gitu. Itu kan sayang banget. Masa di generasi kita cerita-cerita itu akan hilang. Jadi aku ngerasa kalau kita bisa bikin anak-anak Gen Z atau sekarang Gen Alpha bisa tetap suka sama cerita-cerita yang lama, itu kita berarti ya kita melakukan suatu hal yang baik lah gitu maksudnya. Jadi soalnya bukan apa ceritanya tapi bagaimana menceritakannya gitu ya, artinya. Iya, esensi ceritanya kita nggak boleh ubah kan, Bang. Tapi kayak gimana supaya misalnya kata-katanya jangan terlalu baku, tariannya jangan terlalu slow tempo. Soalnya sekarang kan kita lihat TikTok 15 detik tuh udah captivating gitu. Kita gimana cara bikin pertunjukan yang sejam atau lebih tapi selalu kayak cek gitu. Captivating gitu. Pace-nya akan beda banget gitu ya daripada misalnya Bedoyo gitu yang nonton 7 jam gitu ya. Jadi tapi pertanyaannya mungkin gini. Karena basisnya tradisi, kan dia punya pakem-pakem tuh sebenarnya kan gitu ya. Sementara kamu pikir enggak, ini harus ada perubahan bahasa gitu sehingga lebih dekat dengan yang sekarang gitu ya. Termasuk soal tempo jelas pasti akan berubah gitu ya. Caranya menceritakan kembali si cerita yang bagus ini juga akan berbeda gitu. Nah, saya selalu tertarik tuh gimana kamu bisa mendamaikan gitu ya. Tadi ya cerita aslinya value-nya nggak boleh berubah gitu ya, tapi bentuknya baru tuh caranya gimana gitu. Buat saya soalnya ini genius gitu ya, orang yang bisa mempertahankan ininya value di satu sisi tapi juga bisa komunikatif gitu ya ke masa sekarang. Maksud aku pasti akan ada selalu orang yang kritik sih. Maksudnya Lutung juga ada yang kritik gitu. Masa sih kan karakter papanya Purbasari kita bikin jadi flamboyan gitu. Masa sih papanya kayak gitu? Kayaknya dulu aku baca papanya nggak kayak gitu deh gitu. Kayak gitu-gitu pasti akan selalu ada yang kritik. Tapi at the end of the day, menurut aku yang penting adalah apa yang mau kita bagi ke penonton gitu. Bahwa Lutung itu adalah nggak usah terobsesi dengan hal-hal yang permukaan, kita apa adanya karena nggak ada manusia yang sempurna. Itu aja. Menurut aku itu adalah message yang udah ada dari 400 tahun yang lalu yang bisa kita share lagi sekarang gitu. Itu aja gitu. Untuk pakem-pakemnya aku juga ngeri-ngeri sih, Bang, untuk kayak aduh, tapi kalau nggak kayak gitu aku rasa kayaknya ini nggak akan menarik nih gitu. Ya udah, nggak apa kita bikin semenarik mungkin tapi message itu jadiin satu kalimat. Aku tuh serem banget Calon Arang sih. Kita baru pentasin Calon Arang dan kita rencana mau pentasin lagi tahun ini di Festival Musikal Indonesia. Itu kan sangat sakral gitu bagi masyarakat Bali gitu. Maksudnya aku takut dan aku nggak pernah belajar tradisi Bali gitu. Maksudnya belajar di Bali gitu, cerita Calon Arang gimana dan apa. Jadi aku ngerasa mungkin banyak hal yang banyak pakem yang kita langgar gitu. Cuman ya udahlah. Yang penting intinya ada waktu itu dari bukunya Tuti Herati gitu. Dia bilang Calon Arang tuh dimusnahkan karena cinta gitu. Karena cintanya dia menurut aku terhadap anaknya gitu. Anaknya kan dibohongin, jadi dia nah ya udah itu aja inti dari pertunjukan kita. Esensinya itu Calon Arang cinta banget sama anaknya, tapi anaknya dibohongin, jadi dia kebawa nafsu, dia akhirnya mati gitu. Jadi ya udah intinya itu bahwa ada pakem-pakem. Yang penting aku tapi nggak menyalahkan pesan, berusaha meng-uncover pesan sesungguhnya apa gitu. Kalau menurut aku pakem-pakem yang lainnya, misalnya bentuk barongnya harus gimana, bentuk rangda, itu kan sebenarnya permukaan gitu. Tapi esensinya kan yang sebenarnya ketangkap dari itu ya, yang harus dipegang gitu. Itu menurutku ya. Nah, walaupun kamu lebih banyak di sisi kreatif daripada produksi ya. Cuma pertanyaanku gini. Kita semua pasti ingin ya musikal ini betul-betul menjadi kayak tontonan dan karya yang dinikmati oleh orang banyak gitu ya, terus menerus. Cuman kita tahu persis pada saat ini kan tantangannya nggak sedikit ya. Iya betul. Mulai dari
pelakunya yang main gitu ya. Pun kalau semuanya udah siap, produksinya udah bagus, penontonnya, didik penonton dan segala macam, belum lagi soal-soal logistik ya, tempat terbatas dan seterusnya gitu. Dari pengalaman kamu, mana yang paling krusial, mana yang paling mendesak gitu ya untuk mulai dipikirin pembenahannya gitu. Soal industri musikal ya? Iya, industri musikal. Ya, industri musikal gitu ya dalam hal ini ya. Untuk dia bisa berkembang tuh mana sih yang sebenarnya, kayak misalnya perbandingan dengan film gitu. Film kan sering bilang, wah ya kita nggak punya budget apa segala macam ya, kayak budget isu semua orang gitu ya. Tapi cukup jelas kalau di industri film juga orang yang bekerja di dalam industrinya kurang. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau bikin satu produksi gitu ya, bikin satu produksi pasti akan berebut nih tenaga-tenaga teknikal terutama gitu ya. Nah, kalau di musikal yang dirasa paling tantangan yang paling gede gitu. Tantangan paling gede musikal ya. Kalau menurut Bang Fe apa? Aku nanti. Ya kalau aku sih lihat misalnya kesempatan untuk bisa tampil ya gedung mahal kan sewanya gitu ya. Tapi taruhlah misalnya itu bisa diatasi ya, oke ada subsidi barangkali dan segala macam gitu. Apakah misalnya sekarang ini jumlah orang yang bekerja di bidang itu masih terbatas sehingga dia belum bisa katakanlah ke level yang kita harapkan gitu ya. Ya jujur aja, kadang kan kita lihat pertunjukannya so-so gitu ya, artinya nggak seperti yang dibayangkan. Dan kita bisa bilang, oh ini show kayaknya kalau misalnya dibawa ke tempat lain juga akan susah, gitu. Gitu. Sementara kan kita pengen sebenarnya dorong sebanyak mungkin karya itu terjadi gitu. Nah, apakah upgrading kemampuan dari para pelaku ini? Iya, setuju. Kayaknya yang kurang adalah disiplin. Aku maksudnya kerja di berbagai film, maksudnya kan pasti PH-nya beda-beda gitu. Cuman pasti ada yang mungkin aku rasa directingnya dia lebih cocok sama aku. Ada yang directingnya mungkin aku lebih susah untuk connect. Tapi tetap ada kayak standar profesionalitas yang sama gitu semuanya. Maksudnya at least kayak yang orang soundnya lah gitu. Orang soundnya tuh semuanya pasti memadai gitu loh. Nggak ada yang sama sekali kayak kayaknya dia nggak pernah megang sound ya gitu. Gitu. Padahal, nah kalau di musikal sejujurnya ada beberapa pertunjukan yang kayak, kayaknya orang lightingnya nggak ngerti cara operate lighting ya gitu-gitu tuh banyak loh Bang. Sering kejadian ya. Setnya nggak bisa, maksudnya setnya bagus apa segala, tapi roboh gitu. Itu ada yang belum tahu cara mempergunakan flybar dengan benar gitu. Jadi maksud aku kayak belum ada standar. Kalau kita mau bilang kita tuh orang lighting, kita harus tahu ini gitu. Itu di musikal itu masih terjadi, masih sering. Masih terjadi. Mungkin kayak aku nggak tahu ya, banyak kan sekarang kan yang paid gitu untuk kayak satu musikal yang dibayar gitu semuanya tuh mungkin setahun belum sebanyak itu gitu. Banyak yang komunitas gitu, maksudnya yang unpaid gitu. Nah itu jadi mereka harus sambilan dengan kerja gitu. Jadi mereka kerja 9 to 5, abis itu baru latihan 9 to 5 latihan. Nah itu yang jadinya ya emang bukan di situ gitu. Bukan profesi sebetulnya, belum jadi profesi ya. Belum artinya jadi dia sehari-harinya. Belum bisa. Aku aktor musikal dan aku bisa hidup dengan menjadi aktor musikal aja gitu. Itu masih mungkin sangat berat gitu kayaknya. Kalau di Broadway kan pasti bisa ya. Ya, mereka sekali masuk Broadway lumayan banget gitu hidupnya. Balik soal tarinya terakhir juga. Next project yang sekarang ini lagi kamu kerjakan dan di tahun ini deh gitu yang akan terjadi. Di tahun ini yaitu Perempuan Punya Cerita dan Calon Arang buat festival, buat FMI. FMI kapan? Akhir November, di tengah November ya. 14 sampai 16 November. 14-16 November. Tempatnya juga sama ya di tim atau di tempatnya ganti di tim. Biasanya kan di Ciputra sekarang di tim. Ya, biasanya Ciputra Entrepreneur ya gitu. Terus udah ya, tempat apa segala macam udah aman. Iya.
udah lebih tenang ya. Saya ngikutin FMI kadang-kadang, waduh tempat di mana gitu ya. Tapi sekarang udah jauh lebih. Dan saya kira juga karena penonton ya, lebih apresiasinya lebih meningkat sekarang itu ya. Iya. Kemarin buka pendaftaran untuk yang mau ngisi di Panggung Karya aja udah 90 yang daftar. 90. Itu banyak banget ya. Iya banyak banget. Berarti itu sekarang udah 90 lebih sekarang komunitas. Ya makanya gitu yang udah siap atau paling tidak merasa siap menampilkan karya gitu ya. Dan harus milih berapa dari 90? Sekitar 8 mungkin ya. Yang akhirnya akan tampil gitu ya. Wow, jadi kompetisinya udah lumayan dong ya. Iya. Dari 90 jadi kalau kepilih ya berarti 1 dari 10 yang bisa. Iya, 10%. Wow. Nah, ini terakhir banget. Enggak banyak anak muda yang kemudian memilih jalan kesenian gitu ya untuk karirnya. Nah, kamu udah nyemplung, udah melaksanakan, udah menjalani, dan jalan kamu masih panjang ke depan ya. Artinya pasti akan melakukan banyak sekali karya gitu. Tapi dari perjalanan selama ini gitu, pelajaran apa yang buat kamu paling penting gitu sehingga semakin teguh tuh di jalan ini ini udah gua memang di sini deh gitu. Itu pelajaran apa tuh dari perjalanan kamu selama ini nih? Jadi terakhir sebelum bapakku meninggal tuh kan aku ada show, yaitu Ken Dedes itu sebulan sebelum bapak meninggal. Terus abis itu aku bilang, dia udah di kursi roda. Terus aku bilang ke dia, aduh bapak aku kayak grogi banget apa segala. Terus kayak, ya udah kamu kesini aja. Dia bilang, aku disuruh ke panggung, ke tengah panggung, ngelihat penonton yang kosong. Terus aku disuruh teriak, I'm here because I love you all gitu. Jadi aku ada di sini karena aku cinta kalian semua gitu, penonton. Dan aku merasa kenapa anak muda penting banget. Kenapa sebagai anak muda aku ngerasa kesenian tuh penting gitu. Ya misalnya aku curhat ke temenku gitu, aku jatuh cinta sama orang. Terus dia bilang nggak boleh jatuh gitu, karena jatuh tuh sakit gitu. Terus aku ngerasa ya gimana gitu. Kalau aku suka sama orang, aku suka 100% gitu. Mau dia suka balik sama aku ya udah nggak apa-apa. Maksudnya dia nolak aku nangis-nangis nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku nggak nyoba segala hal, nggak aku jatuh 100%, aku nggak akan dapet pengalaman yang juga 100%. Sama juga kayak waktu itu aku disuruh teriak I'm here because I love you gitu. Jadi aku 100% aku kasih ke penonton gitu. Mau penonton habis itu ngehujat aku kek, mau apa kek, nggak apa, yang penting aku di sini. Aku 100% kasih seluruh jiwa raga aku buat penonton gitu. Sehingga aku ngerasa abis itu kayak gimana ya, respon penonton tuh juga 100% gitu 100%. Buat aku. Pengalaman itu juga jadi 100%. Jadi gak ada yang kayak kita kasih itu cuman 3/4, karena kita takut nanti imbalannya tuh gak segitu gitu. Kalau kita mau imbalan yang penuh, kita juga harus kasih yang penuh gitu. Itu suatu pelajaran yang aku sampai sekarang ya udah, itulah jadinya moto hidup aku gitu. Nice closing. Ara Ajisiwi, terima kasih banget udah gabung di Jalan Talks. Tadi saya kira penutupnya luar biasa gitu ya, berikan 100% dan kemudian berserah apapun reaksinya kepada kita. Penutup yang bagus sekali, dan kita berharap Ara sukses terus ya dengan Eki Dance Company, dan ya semua kita berharap dunia seni pertunjukan Indonesia semakin berjaya. Oke, kita akhiri, salam budaya.